Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahda Nasari dengan NIM D1A112321 dari kelas F. Materi adalah sesuatu yang memiliki massa dan ruang. Wujud zat terbagi menjadi tiga, yaitu cair, padat, dan gas. Massa adalah banyaknya materi yang terkandung dalam zat. Massa suatu benda selalu tetap dimanapun benda itu berada. Yang selanjutnya adalah unsur. Unsur adalah zat yang paling sederhana yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Suatu unsur bisa dituliskan dalam bentuk lambang unsur. Berdasarkan aturan J.J. Berzelius, penulisan lambang unsur mempunyai aturan sebagai berikut. Yang pertama adalah lambang unsur yang terdiri dari satu huruf memakai kapital, contohnya yaitu HO, N, dan K. Yang kedua adalah lambang unsur yang terdiri dari dua huruf memakai huruf kecil pada huruf kedua dengan contoh yaitu AL, MG, dan NA. Selanjutnya adalah senyawa. Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Sifat senyawa sangat berbeda dengan sifat-sifat unsur penyusunnya. Yang terakhir adalah energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi dapat berubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Sebagai contoh, energi terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah energi mekanik, berubah menjadi energi listrik. Yang kedua adalah energi listrik berubah menjadi energi bunyi. Yang ketiga adalah energi kimia berubah menjadi energi listrik. Perkembangan penyusun unsur menurut Johann W. Berliner adalah orang pertama yang menemukan adanya hubungan antara sifat unsur dan massa atom relatif pada tahun 1817. Dia memasukkan unsur tersebut ke tiga kelompok unsur yang memiliki sifat sama. Selanjutnya adalah sifat-sifat unsur dalam sistem periodik unsur. Yang pertama adalah jari-jari atom, yang kedua adalah energi ionisasi, dan yang ketiga adalah afinitas elektron. Ikatan ionik, ikatan kimia dalam sebuah proses fisika yang bertanggung jawab dalam interaksi gaya tarik-menarik antara dua atom atau molekul yang menyebabkan senyawa dianotik atau poliatonik menjadi stabil. Sebagai contohnya adalah asam amino, asparat, dan glutamat bermuatan negatif, sedangkan lisin, histidin, dan arganin bermuatan positif. Sifat-sifat ikatan ion terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah susunan atau struktur kristal. Yang kedua yaitu isomorf atau mempunyai bentuk kristal yang sama. Yang ketiga adalah keras. Dan keempat, titik lebur dan titik didih yang tinggi. Yang kelima adalah rapuh. Yang keenam itu mudah larut dalam pelarut polar. Yang ketujuh adalah daya hantar listrik rendah dalam bentuk kristal dan tinggi dalam bentuk larutan atau leburan yang cair. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi akibat pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama oleh dua atom, menurut James E. Brander pada tahun 1990. Ikatan kovalen adalah interaksi kimia antara dua atom yang melibatkan penggunaan pasangan elektron di kedua atom tersebut, dengan contoh yaitu H2O, HF, HCl, dan CO2. Van der Waals. Ikatan van der Waals merupakan gaya tarik antara atom-atom molekul, di mana gaya ini relatif jauh lebih lemah dibandingkan gaya yang ditimbulkan karena ikatan valensi, dan besar gaya ini ialah 7-10 kali jarak antara atom-atom molekul. Sebagai contoh dari ikatan van der Waals yaitu pada senyawa HCl lebih tepatnya membentuk ikatan dipol-dipol atau ikatan antar kovalen polar. Logam dalam bahasa Yunani yaitu metalon, yang artinya adalah unsur kimia yang siap membentuk ion atau kation.
dan memiliki ikatan logam yang kadangkala dikatakan bahwa ia mirip dengan kation di awan elektron. Sifat logam terbagi menjadi dua, yaitu sifat kimia dan sifat fisika. Sifat kimianya adalah kebanyakan logam bersifat sebagai donor elektron dalam reaksi-reaksi. Sedangkan sifat fisikanya yaitu sebagai daya hantar jenis listrik yang tinggi. Klasifikasi logam. Yang pertama adalah ikatan logam pada natrium, yang kedua adalah ikatan logam pada unsur-unsur transisi, yang ketiga yaitu ikatan logam pada leburan logam, yang keempat adalah ikatan logam pada magnesium. Selanjutnya yaitu hidrogen. Ikatan hidrogen adalah gaya tarik antar molekul yang terjadi antara atom hidrogen yang terikat dengan atom sangat elektromagnetif, dalam kurung yaitu NO atau F, dan pasangan elektron bebas dari atom sangat elektromagnetif lainnya. Klasifikasi ikatan hidrogen yaitu ikatan hidrogen intermolekuler dan ikatan hidrogen intramolekuler. Ciri-ciri ikatan hidrogen antara lain adalah terjadi antara atom dengan pasangan elektron bebas dengan hidrogen yang terikat pada elektron magnetif. Yang kedua yaitu kekuatan cenderung lemah, dan selanjutnya adalah panjang ikatan cenderung besar. Contoh ikatan hidrogen terdapat dalam hidrogen fluorida yang memiliki kondisi dengan nilai elektronvitas tertinggi sehingga membentuk ikatan hidrogen terkuat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.